Shalom. Shalom. Kurang kencang. Shalom. Shalom. Ada suara sukacita, amin. Amin. Haleluya. Saya percaya pagi hari ini, secara tidak kebetulan kita boleh ada di tempat ini, amin. Karena kerinduan kita untuk boleh bersama-sama menyembah Tuhan, amin. Karena kerinduan kita untuk mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya percaya pagi hari ini gak sekedar kita hadir, tapi Tuhan mau membawa setiap kita masuk di dalam hadirat-Nya. Amin. Karena di dalam hadirat Tuhan kita merasakan sukacita, damai sejahtera yang melampaui apapun yang diberikan dunia. Gak akan kita dapat di luar daripada Tuhan. Pagi hari ini, izinkan saya boleh bacakan firman Tuhan pagi hari ini sebelum kita boleh sama-sama menyembah Tuhan. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Pagi hari ini Tuhan, kami menghampiri bait-Mu ya Tuhan. Biar hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur pagi hari ini. Bahwasanya kasih setia-Mu untuk selama-lamanya bagi setiap kami. Apapun yang terjadi, yang sedang terjadi dalam kehidupan kami, kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah ya Tuhan yang menjadi bagian dalam kehidupan, memberikan kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Biar seumur hidup kami boleh datang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa segenap kerinduan kami di hadirat-Mu. Kami rindu memandang wajah-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh sama-sama menyembah Engkau ya Tuhan. Jesus. Kasih. Berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Padaku berada pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari sama-sama kita bagi berdiri. Hadirat-Mu Tuhan, indah ku berhadapan
memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu Yesus, Yesus kekasih jiwaku. Wadaku ada dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu Tuhan. Oh, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu memenuhi hidup. Ku rindu ini kerinduan kami Tuhan, diam dalam bait. Mari menikmati bait-Mu Tuhan, menikmati anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, hadirat-Mu penuhi tempat ini dengan kehadiran-Mu ya Bapa. Oh, ku rasa memenuhi ku rindu diam di dalam bait-Mu, menikmati kasih. Izinkan Roh Kudus mengalir bagi setiap kita pagi hari ini. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhi kami Tuhan. Ku rindu diam dalam bait-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Come on, gereja Tuhan sembah hadirat-Mu Tuhan. Biar kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu Bapa, penuhi kami Tuhan. Oh, ku rindu kami rindu selalu Tuhan, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, anugerah-Mu. Oh, haleluya. Hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Kau hadir Tuhan, melawat setiap kami yang rindu
namamu. Oh, biar kekudusanmu Bapa memenuhi kami. Haleluya, Kau baik. Oh, Kau sangat baik. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Ku rindu diam di lambain, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Yes, haleluya. Ku rindu selalu, rindu selalu diam dalam bahin-Mu. Anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih Yesus, anugerah-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Biar setiap kami boleh menikmati kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Kami satukan hati kami. Biarlah hati kami dipenuhi dengan sukacita pagi hari ini. Kami mau katakan Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berglori bagi nama-Mu. Engkau yang dibesarkan, Engkau yang ditinggikan di atas segalanya ya Tuhan. Terima kasih setiap kita yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Berikan tos kiri kanan. Yesus segalanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus segalanya bagi kita. Gak ada yang lain. Haleluya. Siap bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak-sorak kemenangan. Say Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Sekali lagi. Gloria,
ditinggikan puji Dia, Gloria. Haleluya. Ini setiap kami Tuhan, kami bawa pujian kami di hadirat-Mu. Mari sama-sama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan sorak dan nyanyikan sorak kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan sorak, siap berglori bagi nama Tuhan. Kemenangan, semuanya tangannya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia, Gloria. Semuanya kita bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Kita sama-sama angkat pujian ini bagi nama Tuhan. Sama-sama. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise, Gloria. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise, Gloria. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise, Gloria, Gloria. Besar, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Say, Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia, Gloria. Haleluya. Oh, baik Tuhan. Mari sama-sama katakan Gloria. Haleluya. Allah kita dahsyat, amin. Allah kita luar biasa. Mari tos kiri kanan, Allah kita dahsyat. Amin. Lebih dari 5 orang. Hidupku ada di tangan-Mu. Come on. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirambukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang beriku hiburan. Sama-sama akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka.
hari ini. Hari ini, hari. Haleluya. Hidup kami di tangan-Mu Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyah, pujian kami Tuhan henti, sebab Roh-Mu yang memberikan penghiburan. Dengan segenap hatimu katakan, akan ku pikul salib, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Ku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya, hari yang terbaik ya Tuhan. Kami tahu Kau ada bersama-sama dengan kami. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku Tuhan, imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu Tuhan terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Mari sama-sama kita katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Yes, yang percaya katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Berikut pengumuman untuk sepekan ke depan. Discipleship Journey kelas KAM pelajaran ke-8. Bagi seluruh peserta kelas KAM yang sudah mendaftar sehabis pulang ibadah untuk dapat mengikuti pelajaran sesi terakhir ke-8 di ruangan sekolah minggu. Doa syafaat akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 8 April pukul 7.30 malam bertempat di gereja. Doa pagi via Zoom akan dilakukan pada tanggal 10 Mei pukul 5 pagi. Mari seluruh jemaat Tuhan untuk ikut bergabung bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Ibadah FGF Movement akan dilaksanakan pada tanggal 10 Mei pukul 5 sore di gereja, mengundang seluruh FGF Movement untuk bergabung bersama. Ibadah TMNC akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Mei pukul 5 sore, mengundang seluruh remaja untuk bergabung. Care Group yang Pro juga akan dilakukan pada tanggal 10 Mei pukul 7.30 malam bertempat di gereja. Sekian pengumuman untuk pekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom buat kita semua. Mungkin ada yang baru pertama kali bergabung beribadah bersama-sama kita di tempat ini di FJ Batam. Boleh lambaikan tangan atau bangkit berdiri? Ada? Coba lihat kiri kanan, ada orang baru? Tidak ada? Ada ya? Oh, ada satu orang ya? Mari kita berikan salam, ada satu orang ya? Selamat datang di FJ Batam. Ya, Bapak Ibu
Yesus berkati. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama kita berdoa syafaat. Kita percaya kuasa yang tidak terbatas itu terus terjadi dalam kehidupan kita. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau Kita satukan hati kita sepakat mau berdoa syafaat kita pada siang hari ini. Bapak, terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi pengakuan penyembahan kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah yang Tuhan berikan atas setiap kami. Terima kasih buat kesempatan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa buat pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Biarlah Bapa hadirat-Mu memenuhi setiap kami yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Tidak terkecuali Tuhan. Bahkan Tuhan teman-teman kami Tuhan yang tidak bisa hadir bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan mereka dalam pemeliharaan Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Tuhan baik dan sangat baik ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kesehatan yang Tuhan pulihkan bagi Bapak Margiot ya Tuhan. Bagi Rusni Tuhan, bagi Ibu Rosemary ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Bapak. Kau berikan kami kesempatan Tuhan untuk menikmati setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak buat kebesaran-Mu dalam hidup saudara-saudara kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan mereka akan lebih lagi Tuhan sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Sungguh-sungguh mencari Engkau dalam kehidupan mereka. Karena Engkaulah jawaban dari setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau memberkati Bapak setiap Bapak keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Bapak buat segala kebaikan-Mu. Tuhan kami juga berdoa Tuhan. Sepakat Tuhan buat baby Kenji Tuhan. Kalau Bapak di hari yang akan datang Tuhan. Anak kami ini Tuhan mau dioperasi Bapak. Bapak di dalam surga kami Bapak serahkan kesehatan Kenji sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Engkau yang proteksi ya Bapak. Bahkan Tuhan dokter-dokter tim yang menangani ya Tuhan. Biarlah Bapak yang dokter yang terbaik ya Tuhan. Hari yang terbaik ya Bapak sehingga Tuhan nanti Bapak anak kami Kenji ini sehat. Dan kami melihat pekerjaan Tuhan terjadi. Karya-Mu terjadi dalam anak kami ini Tuhan. Terlebih Tuhan buat keluarga Pastor Herman dan Ruth ya Tuhan. Semakin sungguh-sungguh menadakan tangannya kepada Tuhan. Memakai segala kehidupannya untuk melayani Engkau. Kau proteksi keluarga ini Bapak. Kau tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Apapun yang menjadi kerinduan ke depannya. Bersama anak Kenji Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menjadi jawabannya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Bapak. Buat juga saudara-saudara kami yang terus masih dalam pemulihan ya Tuhan. Bapak Cecep ya Tuhan. Willy Skia ya Bapak. Bapak Haryanto. Oh saudara dari Pak Handiono, Pak Andoko. Saudara daripada Cinurni ya Tuhan. Oh Tuhan semua Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan yang tidak bisa kami sebut satu persatu Tuhan. Bahkan kami yang hadir Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Kami percaya kuasa darah Yesus. Bilur-bilur-Mu kami sudah sembuh. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi iman kami
kepada Tuhan. Sehingga kami Bapa senantiasa ada Tuhan untuk mencari hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami juga saat ini Tuhan berdoa buat anak kami Desma ya Tuhan. Kalau saat ini juga Bapak Desma sedang mengandung anak yang kedua. Bapak di dalam surga, kami melihat karya-Mu yang besar di dalam keluarga anak kami ini Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur buat pekerjaan Tuhan terus terjadi. Engkau pelihara kandungannya saat ini Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan. Berkati keluarga ini agar semakin sungguh-sungguh sehati sepikir berdoa Tuhan. Untuk Bapa menaikkan syukur mereka ke hadapan-Mu ya Tuhan. Biar mereka bisa menjadi saksi Tuhan. Bukan cuma di tempat ini, tapi dimanapun mereka berada. Terlebih dalam keluarga besar kami Tuhan. Mereka menjadi kesaksian yang hidup ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur buat pergumulan jemaat Tuhan. Dalam mencari pasangan hidup, kami juga berdoa Tuhan. Buat anak-anak-Mu yang merindukan pasangan hidup. Tuhan kami percaya Engkau menyediakan pasangan yang sepadan buat anak-anak kami Tuhan. Yang takut akan Tuhan, yang terus berjalan dalam kebenaran Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan anak-anak kami Tuhan. Bahkan kerinduan kami orang tua ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat keluarga yang merindukan Tuhan anak dalam keluarga mereka Tuhan. Engkau Tuhan yang terus bekerja ya Tuhan. Engkau menjamah setiap kandungan Tuhan yang mandul. Bapa di dalam surga, di dalam tangan-Mu tiada yang mandul. Jika Engkau bisa memberkati Sarah, Engkau juga memberkati setiap kami yang merindukan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Ini menjadi permohonan kami. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan buat setiap keluarga yang di dalam kesusahan, pergumulan ekonomi Tuhan. Engkau Allah yang membuka tingkap-tingkap langit-Mu ya Tuhan. Memberikan Tuhan kecukupan bagi setiap keluarga dan keluarga Tuhan. Bagi setiap Tuhan hubungan anak, hubungan bapa, anak bersama orang tua, hubungan suami dan istri Tuhan dipulihkan setiap kami Tuhan. Karena di dalam Engkau ada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Di mana kami Tuhan, kami akan memberkati bangsa Indonesia. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, keamanan Tuhan. Menjadi bagian dari bangsa kami. Pemimpin kami terus kami berdoa Tuhan. Engkau berikan roh takut akan Engkau. Sehingga mereka mempunyai hikmat untuk menjalankan segala tugas Tuhan di dalam negara kami ini Tuhan. Bahkan Tuhan segala keamanan Tuhan negara kami ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Bahkan Pulau Batam Tuhan, kami serahkan Tuhan kesejahteraan Pulau Batam, keamanannya. Terlebih Tuhan gereja-gereja yang ada bertumbuh di Pulau Batam, biarlah menjadi berkat Tuhan ke pulau-pulau, untuk melayani jiwa-jiwa Tuhan. Agar semakin banyak Tuhan jiwa yang mengenal Engkau mendapatkan keselamatan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ini kami jemaat-Mu Tuhan. Kalau sebentar juga kami akan memberikan persembahan kami. Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi. Engkau memberkati lumbung-lumbung kami. Engkau memberkati pekerjaan kami. Usaha kami Tuhan Engkau buat berhasil. Engkau Bapa balaskan berlipat kali ganda dalam kehidupan kami. Sehingga kami lebih lagi Tuhan untuk memberikan guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami juga terus berdoa buat hamba-Mu penggembalaan di tempat ini. Kau terus berikan Tuhan kesabaran, hikmat yang daripada-Mu. Bahkan Tuhan di dalam segala kehidupannya terus menjadi berkat. Lebih lagi Tuhan dalam pelayanannya Tuhan. Bahkan setiap kami volunteer-Mu Tuhan, kami bekerja, kami juga semua Tuhan mau menjadi saksi-Mu. Engkau pakai setiap kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini yang menjadi doa dan permohonan kami pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus yang sepakat kita sama-sama katakan amin. Mari kita semua bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk ditaburi dalam firman Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan-Mu, pengorbanan yang termulia, kan ku dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah yang tercurah, mengampuni semua kesalahan kami.
sujud Tuhan kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan setiap kami Tuhan. Darah-Mu ya Tuhan, Kau Bapa kami, Bapa mulia, seumur hidupku mau menyembah-Mu. Kau yang kami sembah Tuhan, Kau yang pulihkan hidup kami. Kau Bapa kami yang baik, Kau yang mengampuni semua kesalahan kami. Betapa besar kasih-Mu ya Tuhan. Yes, pagi hari ini kami bawa segenap kehidupan kami. Oh, kami berserah padamu ya Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Roh-Mu ya Tuhan, karena kasih-Mu. Ampuni kami, ampuni kesalahan kami Tuhan, ampuni semua kesalahan kami. Darah-Mu yang menyucikan, menyucikan kami Tuhan. Oh ya Rabba-Rabba-She, ya Rabba-Rabba-She. Haleluya, Yesus Tuhan, Kaulah Allah kami yang hidup. Tiada yang seperti Kau Tuhan, tiada yang seperti Kau Yesus. Kasih-Mu, kasih-Mu besar ya Tuhan, memulihkan, memulihkan setiap kami. Yesus, Yesus, yes Lord, oh Jesus. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, tak pernah tergantikan. Terlalu besar Tuhan, terlalu dalam ya Tuhan. Jamah setiap kami, ampuni setiap kesalahan kami, sucikan kami, darah-Mu, darah-Mu yang menyucikan. Oh, kami sungguh bersyukur ya Bapa, buat anugerah kebaikan Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami ya Bapa. Kami boleh ada sampai saat ini dengan segala hal yang boleh kami lalui di dalam kehidupan kami.
kami boleh merasakan penyertaan Tuhan terus senantiasa dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kami memuji-muji Engkau ya Bapa. Engkau Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Tuhan yang diagungkan, Tuhan yang ditinggikan. Terpujilah nama Tuhan Allah yang baik. Engkau Tuhan yang bertahta di atas setiap pujian kami ya Bapa. Pada saat ini kami persiapkan hati kami ya Bapa, hidup kami. Untuk kami rindu diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Bicaralah bagi setiap kami ya Bapak. Bukan perkataan manusia, tapi Tuhan sendirilah yang berkata, sampaikan apa yang Tuhan mau bagi setiap kami. Hamba-Mu dengan segala keterbatasan hamba-Mu, Tuhan, kami butuh hikmat-Mu ya Bapa atas hamba-Mu ini, bahkan setiap kami. Sehingga kami sungguh-sungguh boleh memahami apa yang Tuhan mau kehendaki di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan Allah yang baik. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam buat kita semua. Puji nama Tuhan ya. Sebelum saya lanjutkan, boleh saya berpantun? Boleh ya. Pergi memancing di hari Jumat. Cakep ya. Dapat selalu ikan patin ya. Ada yang dapat ikan patin waktu kita mancing. Selamat datang semua jemaat ya. Tuhan selalu memberkati. Nyambung atau enggak, saya enggak tahu. Ya, puji nama Tuhan ya. Kita boleh dalam keadaan sebagaimana kita ada pada saat ini ya, semuanya oleh karena anugerahnya ya, oleh karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya ya. Semua merasakan Tuhan hari-hari ini, semua merasakan pertolongan Tuhan. Amin ya. Setelah kita membahas bulan lalu looking inside, melihat ke dalam, kedalaman hati ya, lebih dalam dari setiap pribadi kita. Bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan? Bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Kita diajarkan ya untuk kita lebih lagi ya, untuk datang ya, membangun hubungan relationship yang lebih erat lagi dengan Tuhan. Dan tema di bulan ini, bulan Mei ya, something remains. Berbicara tentang hal-hal yang tidak boleh berubah. Hal-hal yang harus tetap ada. Apapun keadaannya, ya. Apapun keadaannya. Ada satu hal yang tidak boleh berubah. Generasi demi generasi, tadi saya melihat generasi, ada 3 generasi di sini. Luar biasa ya. Dari generasi ke generasi boleh saja, zaman musim boleh saja berubah. Tapi ada hal-hal yang tidak boleh berubah. Harus tetap. Ya. Kenapa tidak boleh berubah? Apakah gereja FGF tidak menyetujui perubahan? Apakah gereja FGF anti terhadap perubahan? Ya. Ada hal-hal yang harus berubah. Ada hal-hal yang harus berubah. Supaya apa? Supaya kita relevan. Ilmu pengetahuan kita harus bertambah-tambah, terus di-upgrade. Ya, teknologi. Supaya kita menjadi relevan. Tapi
ada juga hal-hal yang tidak boleh kita rubah. Dia harus tetap ada. Hal-hal yang tidak boleh berubah itu adalah suatu hal yang sangat mendasar. Yang menjadi fundamental, hal-hal yang sangat mendasar di dalam kehidupan kekristenan kita. Dari musim ke musim, ya, tidak boleh berubah. Dari generasi ke generasi, itu tidak boleh berubah karena itu menjadi dasar kekristenan kita. Itu menjadi suatu hal yang sangat pokok, wajib, hal yang sangat fundamental di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Ketika suatu hal yang fundamental kemudian dirubah, terkadang kelihatannya sepele, yang sederhana. Orang sering menyepelekannya, padahal itu nggak boleh dirubah, nggak apa-apalah. Kompromi sedikit, nggak apa-apalah. Padahal itu merupakan satu hal yang sangat fundamental sekali. Tapi banyak orang sering mengabaikannya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Kalau kita tidak bisa menjaga hal yang fundamental itu, ya, maka kita dapat kehilangan kemampuan kita di dalam menjalankan panggilan Tuhan. Apa panggilan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya? Kemarin Pastor Yohanes Kesika sudah panjang lebar membicarakan soal panggilan saudara dan saya. Ya, panggilan Tuhan terhadap kehidupan saudara dan saya. Saya bacakan Efesus 2 ayat yang ke-10 ya. Efesus 2 ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Ya, kita mendengarkan baik-baik ya. Karena kita ini buatan Allah, saudara dan saya buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Saudara dan saya tidak begitu saja, ya, bukan kebetulan ada hidup di dunia ini. Semuanya atas seizin dan rencananya Tuhan. Ya. Tuhan sudah menetapkan jauh-jauh hari sebuah rencana yang baik buat saudara dan saya. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Melakukan pekerjaan yang baik, segala tindakan, sikap, dan perilaku kita, ya, mencerminkan orang-orang yang mengasihi Tuhan, mencerminkan orang-orang, ya, yang merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga kasih Tuhan itu bisa kita nyatakan juga kepada orang-orang lain, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Saling melayani, ya, saling melayani, menyatakan kasih kita kepada orang lain, menyatakan kebaikan Allah yang sudah kita terima. Itu kita juga menyatakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagai orang-orang, ya, yang telah menerima keselamatan, anugerah keselamatan yang luar biasa, ya. Bukan karena kebaikan kita boleh menerimanya, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar di dalam 1 Samuel. Kita masih berbicara dalam 1 Samuel. Pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-16. Ya. Tentang suatu hal yang mendasar, yang sangat fundamental, yang tidak bisa dipertahankan oleh bangsa Israel, yang menyebabkan hadirat Allah di tengah-tengah bangsa Israel itu tidak ada lagi.
Dan tentu ada konsekuensinya ketika hadirat Allah itu tidak ada lagi di tengah-tengah bangsa Israel. Ya, satu hal yang sangat fundamental yang tidak bisa dipertahankan oleh bangsa Israel, yaitu kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. 1 Samuel 6 ayat 1 sampai 16 saya bacakan. Ya. Dan firman Tuhan. Setelah 7 bulan lamanya tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin. Ini menyambung yang kemarin, cerita yang kemarin ya. Ayat yang kemarin, minggu lalu. Ayat yang kedua, maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung. Lalu berkata kepada mereka, apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Allah itu? Beritahukanlah kepada kami bagaimana kami harus mengantarnya kembali ke tempatnya. Lalu kata mereka, apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya, maka kamu akan menjadi sembuh dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya tidak undur daripadamu. Sesudah itu bertanyalah mereka, ya, bangsa Filistin, ya, datang kepada imam-imam mereka dan para petenung dan bertanya, ya. Sesudah itu bertanyalah mereka, apakah tebusan salah yang harus kami bayarkan kepadanya? Jawab mereka, menurut jumlah raja-raja kota orang Filistin, 5 borok emas dan 5 tikus emas, sebab itulah yang sama menimpa kamu sekalian raja-raja kotamu. Ya. Nanti dibaca di rumah lagi ya, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, supaya lebih nangkep lagi ya, bisa memahami. Kalau saya bacanya mungkin sepintas, saudara, ini apa ya kira-kira diceritakan. Kan ini ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Ada kaitan dengan nanti yang sesudahnya. Jadi sebaiknya dibaca 1 Samuel itu, sehingga kita dapat memahami semua apa yang terjadi ya kepada bangsa Israel pada saat itu. Ayat yang kelima, jadi buatlah gambar borok-borokmu dan gambar tikus yang merusak tanahmu, dan sampaikanlah hormatmu kepada Allah Israel. Mungkin ia akan mengangkat daripadamu, daripada Allahmu, daripada tanahmu, tangannya yang menekan berat. Ya. Mengapa kamu berkeras hati? Mengapa kamu berkeras hati? Sama seperti orang Mesir dan Firaun berkeras hati. Bukankah mereka membiarkan bangsa itu pergi ketika ia mempermainkan mereka? Ya. Oleh sebab itu, ambillah dan siapkanlah sebuah kereta baru dengan 2 ekor lembu yang menyusui yang belum pernah kena kuk. Pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tetapi bawalah anak-anaknya kembali ke rumah supaya jangan mengikuti lagi. Ya, saya lanjutkan ya. Kemudian ambillah tabut Tuhan, muatkanlah itu ke atas kereta, dan letakkanlah benda-benda emas yang harus kamu bayar kepadanya sebagai tebusan salah ke dalam suatu peti di sisinya, dan biarkanlah tabut itu pergi. Sampai di sini pahami ya ceritanya ya. Perhatikanlah, apabila tabut itu mengambil jalan ke daerahnya, ke Bet-Shemesh, maka dialah itu yang telah mendatangkan malapetaka yang hebat ini kepada kita. Dan jika tidak, maka kita mengetahui bahwa bukanlah tangannya yang telah menimpa kita. Kebetulan saja itu terjadi kepada kita.
Demikianlah diperbuat orang-orang itu, ya, mereka mengambil 2 ekor lembu yang menyusui, dipasangnya pada kereta, tetapi anak-anaknya ditahan di rumah, anak-anak lembu maksudnya, ya, ditahan di rumah. Lembu itu baru saja beranak gitu ya. Mereka meletakkan tabut Tuhan ke atas kereta, juga peti berisi tikus-tikus emas dan gambar benjol-benjol mereka. Lembu itu langsung mengikuti jalan yang ke Bet-Shemesh, melalui satu jalan raya, sambil menguak dengan tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Sedang raja-raja kota Filistin itu berjalan di belakangnya sampai ke daerah Bet-Shemesh. Ya. Orang-orang Bet-Shemesh sedang menuai gandum di lembah. Ketika mereka mengangkat muka, maka tampaklah kepada mereka tabut Allah itu. Lalu bersukacitalah mereka melihatnya. Kereta itu sampai ke ladang Yosua, orang Bet-Shemesh itu, dan berhenti di sana. Di sana ada batu besar. Mereka membelah kayu kereta itu dan mereka mempersembahkan lembu-lembu sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Ayat yang ke-15. Orang-orang suku Lewi menurunkan tabut Tuhan dengan peti yang ada di sebelahnya. Yang ada di dalamnya ada benda-benda emas itu. Lalu menaruhnya di atas batu besar itu. Dan hari itu orang Bet-Shemesh mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan kepada Tuhan. Ketika kelima raja kota orang Filistin itu melihat hal itu, pulanglah mereka ke Ekron pada hari itu juga. Ya, lumayan panjang ya. Ya, tapi bisa dipahami ya, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam 1 Samuel 4 kemarin, minggu lalu diceritakan bangsa Israel itu mengalami kekalahan dalam peperangan dengan bangsa Filistin. Kemudian tua-tua mereka memerintahkan ambil tabut Allah dari Shilo. Mungkin karena tabut Allah ini kita tidak bawa di tengah-tengah peperangan makanya kalah. Kemudian diambillah, ya, diangkatlah tabut Allah itu, ya, dibawa ke medan perang. Tapi nyatanya apa yang terjadi? Bangsa Israel justru mengalami kekalahan lagi. 30.000 ya, tentara Israel tewas. Bahkan tabut Allah dirampas oleh bangsa Filistin. Anak daripada Imam Eli, Hofni dan Finias tewas di medan tempur. Ya, Imam Eli kaget dan kemudian juga mati. Jadi bangsa Israel kehilangan kemuliaan Allah, Ikabod. Bayi lahir pada saat itu bernama Ikabod. Artinya kemuliaan Allah itu sudah hilang. Tabut Allah dirampas oleh bangsa Filistin. Dibawa ke negerinya. Kemudian tabut Allah itu ditempatkan di sebuah kuil. Bangsa Filistin ini menyembah berhala. Dia punya kuil yang besar. Ya, yang bernama kuil Dagon. Di situ ada dewa, ya. Bukan dewa Dewi. Itu ada dewa yang paling utama bagi bangsa Filistin. Ya, ada patung besar, patung Dagon di kuil itu. Ya. Dan tabut Allah itu yang dirampas dari bangsa Israel dibawa ke kuil itu. Dan diletakkan berdampingan dengan patung Dewa Dagon. Dewa Dagon sini, ya, patungnya. Tabut Allah diletakkan bersebelahan. Wow. Kemudian apa yang terjadi? Bangsa Israel kemudian mulai mengalami hal-hal yang aneh. Esok harinya patung Dagon itu kemudian jatuh. Jatuh. Orang-orang melihatnya, wah,
patung Dagon jatuh. Enggak lah kebetulan. Ayo kita angkat lagi. Diangkatnya, ditaruhnya lagi. Dan besoknya jatuh lagi patung itu. Kemudian ada juga terjadi wabah di tengah-tengah bangsa Filistin. Penyakit borok. Luka yang disertai dengan nanah ya. Mohon maaf. Ya. Itu dialami oleh bangsa Filistin. Semenjak tabut Allah itu dirampas dan diletakkan di kuil Dagon. Akibat dari penyakit yang borok itu, banyak masyarakat, ya, orang-orang Filistin juga mengalami kematian. Kemudian orang itu berpikir, enggak pas di sini. Ayo kita pindahkan ke daerah lain, ke daerah Gad. Ya, tabut Allah ini enggak pas di sini tempatnya. Kita pindahkan yuk ke Gad. Sama juga. Di daerah Gad terjadi juga penyakit, wabah, borok yang menimpa anak-anak. Kemudian dipindah lagi ke Ekron. Orang Ekron keberatan, jangan di sini. Tabut Allah itu jangan dipindahkan ke sini, nanti nanti ada wabah. Ya. Akhirnya bangsa Filistin ini memanggil para imam mereka. Mereka ada imam, ya. Tidak hanya imam, tapi juga petenung untuk beramal, ya. Mereka panggil, meminta nasihat, kira-kira apa yang bisa dikerjakan. Ini terjadi begini. Akhirnya imam dan petenung, ya, memberitahukan kepada mereka, menasihatkan, menyarankan supaya tabut Allah itu dikembalikan ke Israel. Ya, luar biasa ya. Ini yang pernah terjadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, tabut Allah yang melambangkan hadirat Allah. Hadirat Tuhan yang harus dihormati, ya, dan dihargai, ya. Tapi bangsa Filistin memperlakukan tabut Allah itu dengan suka-suka dia, menempatkan di kuil dia, ya. Akhirnya dia mengalami hukuman dengan sakit penyakit, borok. Ya. Bangsa Israel pun demikian, juga diajar oleh Tuhan. Supaya memperlakukan kekudusan Tuhan itu dengan sikap yang benar. Tuhan itu Allah yang kudus. Bagaimana sikap kita ketika kita berhadapan, ya, ketika kita menyembah Tuhan, kita melayani Tuhan, ya, sikap kita harus benar sebagai penghormatan atas kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Nah, firman Tuhan ini mengajarkan pada setiap kita diingatkan bahwa dalam setiap aspek kehidupan kita, ya, di keluarga kita, di pekerjaan kita, ya, usaha yang kita lakukan, pelayanan kita, dalam bergereja, dalam membangun hubungan dengan orang-orang yang ada, ya, kita harus tetap menjaga sikap hormat kita kepada Tuhan dengan ketaatan hati, takut akan Tuhan, ya, hati yang takut akan Tuhan. Lakukan semuanya dengan sikap yang hormat kepada Tuhan.
Menghormati hadirat Tuhan merupakan satu hal yang sangat fundamental, yang sangat mendasar sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ini yang tidak boleh berubah, saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sikap menghormati Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, itu yang tidak boleh berubah di dalam kehidupan kita. Meskipun generasi boleh berubah ya. Generasi ke generasi. Makanya apa yang kita wariskan kepada generasi berikutnya itu sangat penting sekali. Apakah generasi-generasi kita selanjutnya ya bisa tetap menjaga dan menghormati hadirat Allah di dalam kehidupan mereka. Bagaimana kita mewariskan itu kepada generasi-generasi kita selanjutnya. Meskipun budaya mungkin kita diajarkan live in culture, menghargai kehadiran Allah, kita jadikan sebuah budaya, ya. Musim kehidupan terus berganti, ya. Kadang sakit kita, kadang masalah yang datang, kadang ada sukacita, kebahagiaan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi tetap saja kehadiran Allah itu harus tetap menjadi prioritas dan dihargai dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menghargai dan menghormati Tuhan? Dari firman Tuhan tadi. Yang pertama adalah menghormati Tuhan dengan mengakui kedaulatannya. Menghormati Allah, ya. Tuhan Yesus Kristus dengan mengakui kedaulatannya. Bangsa Filistin mengalami hukuman dari Tuhan setelah merampas tabut Allah. Ya, tabut perjanjian. 7 bulan lamanya tabut itu ada di tengah-tengah bangsa Filistin. Dan mereka mengalami sakit penyakit. Ya. Mereka tahu ya, bahwa Allahnya bangsa Israel itu punya kuasa. Cuman orang Filistin ini mengeraskan hatinya, ya. Sehingga ada konsekuensi yang harus dihadapi oleh bangsa Filistin, ya. Kemudian para imam dan petenung menyarankan tabut Allah dikembalikan. Ya. Namun kalau kita baca dari ayat firman Tuhan tadi, oke, mereka setuju. Kita dengarkan saran daripada imam dan para petenung. Ya, bangsa Filistin begitu. Kita akan kembalikan tabut Allah itu kepada bangsa Israel. Tapi begini, kita coba dulu tes. Jangan-jangan sakit penyakit borok itu terjadi, patung Dagon itu jatuh, hanya kebetulan saja. Coba kita tes. Kira-kira begitulah ya ceritanya. Coba kita tes. Kita ambil 2 lembu yang baru melahirkan. Ya, kita ambil lembu. Kita kaitkan dengan kereta, kita taruh bait Allah itu. Kalau lembu itu berjalan lurus tanpa berbelok-belok, berbalik maksudnya, ke Bet Semes, maka memang benar Allah Israel yang menuntun. Allah Israel yang membuatnya demikian. Allah yang kuasa. Tapi kalau lembu itu berbalik, wah berarti sakit penyakit itulah yang terjadi hanya kebetulan saja. Mau tes Tuhan, mau cobai Tuhan. Ya. Tapi nyatanya ya, lembu itu berjalan lurus ya, sampai ke Bet Semes.
Kita tidak boleh mencobai Tuhan seperti itu, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Tidak boleh. Mengakui kedaulatan Tuhan berarti menerima bahwa Dia adalah sumber tertinggi dari segala sesuatu dan yang memiliki kekuasaan mutlak atas seluruh alam semesta termasuk isinya, termasuk kehidupan saudara dan saya. Ya. Inilah adalah kebenaran yang sangat mendasar, mengakui kedaulatan Tuhan. Salah satu yang menyebabkan manusia gagal untuk mengakui kedaulatan Tuhan adalah karena kesombongan, kekerasan hati manusia. Sama ya apa yang terjadi di Taman Eden. Manusia menolak untuk tunduk kepada otoritas Tuhan. Maunya suka-suka dia. Ya. Tidak mengakui kedaulatan Tuhan itu sudah perintahkan, jangan pohon yang ini, buah ini, jangan dimakan. Tapi tidak mau tunduk. Ya. Tidak mengakui kedaulatan Tuhan. Karena kesombongan. Ya. Karena kesombongan manusia. Sehingga perintah Allah itu dilanggar. Ketika perintah Allah dilanggar, itu menyatakan bahwa kedaulatan Tuhan tidak diakui. Ya. Kesombongan membutakan manusia yang menyebabkan mereka meninggikan keinginan mereka sendiri. Ya. Di atas perintah Tuhan. Amsal 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan katakan begini. Kesombongan mendahului kehancuran dan kesombongan mendahului kejatuhan. Ya. Coba katakan kanan kirinya, jangan sombong nanti jatuh. Jangan sombong nanti jatuh. Bangsa Filistin mengeraskan hatinya, ya, mengeraskan hatinya, tidak mengakui bahwa Tuhanlah yang berdaulat, ya, di atas segala sesuatunya. Menghormati Tuhan juga berarti menyadari bahwa Tuhan selalu memiliki kehidupan kita sepenuhnya. Kehidupan kita sepenuhnya milik Tuhan. Amin Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Nafas kehidupan kita itu titipan daripada Tuhan yang berdaulat. Kalau itu mau diambil kapan saja bisa diambil Tuhan. Apa yang kita miliki pada saat ini itu miliknya Tuhan. Kapan saja bisa diambil. Hari ini kita punya banyak hal, besok diambil. Itu Tuhan punya kedaulatan. Ya, Tuhan punya kuasa. Ya, berdaulat atas hidup saudara. Berdaulat atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Bukti bahwa kita mengakui kedaulatan Tuhan bagaimana? Ya, kita nyatakan atau terlihat di segala aspek kehidupan kita. Terutama ketika kita berdoa. Ketika kita berdoa, doa itu tidak hanya soal meminta-minta, tapi soal juga mengakui kedaulatan Tuhan. Makanya kita datang berdoa. Ya, kalau orang tidak mengakui kedaulatan Tuhan, dia nggak datang berdoa. Kita datang berdoa karena kita mengakui bahwa Tuhanlah yang berdaulat. Kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan berdoa. Itu karena keyakinan kita dengan iman. Tuhan bisa menyatakan apa saja menurut kehendaknya. Ya, itu bukti kita mengakui bahwa Allah itu berdaulat. Dan banyak hal lain juga di dalam kehidupan kita. Ya.
Doa tidak hanya sekedar ucapan kata-kata. Ya, tapi kita sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan. Ya. Iman yang tertinggi ya, ketika kita berdoa adalah ketika kita mengakui ya, biarlah kehendak Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan saudara dan saya, dan kita tahu bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan ya. Rancangan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan ya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidup, berserah penuh. Kalau kita tahu bahwa hidup ini miliknya Tuhan, ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau berserah sama Tuhan. Ya, kita nggak boleh sombong. Ya. Kita berpikir bahwa apa yang kita dapat mampu lakukan itu karena kemampuan kita, jangan. Ya, semua oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Amin. Hidupku ku berserah penuh. Ku berserah penuh sama Tuhan. Ya. Ku berserah penuh sama Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan berdoa, ku berserah penuh sama Tuhan. Jadilah apa yang Tuhan mau kehendaki dalam kehidupan kami. Katakan demikian. Ya. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan dinyatakan. Ya. Yang kedua, menghormati Tuhan dengan mempersembahkan hidup. Orang-orang Bet Shemesh, ya, ketika tabut Allah datang tiba, mereka sedang menuai gandum. Ya, ketika tabut Allah itu tiba di Bet Shemesh, daerah orang Israel, ya, mereka melihat tabut Allah dan mereka bersuka cita. Wah, tabut Allah telah kembali. Kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dengan mempersembahkan lembu-lembu, ya, korban bakaran. Sebagai tanda penghormatan mereka kepada Tuhan. Kehadiran Tuhan itu, kehadiran tabut, ya, di tengah-tengah orang Bet Shemesh. Mereka merindukan satu pemulihan terjadi setelah kacau balau. Di tengah-tengah bangsa Israel, mereka merindukan pemulihan terjadi. Kita juga demikian, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita rindu terjadi pemulihan di tengah-tengah keluarga kita, pemulihan terjadi di tengah-tengah kehidupan pribadi kita dalam pelayan dan gereja, di tengah-tengah usaha, ya, dan pekerjaan kita, pemulihan terjadi. Persembahkan korban, ya. Persembahkan korban. Nanti saya baca firman Tuhannya, ya. Hadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Hadirkan Tuhan di tengah-tengah pelayanan kita. Firman Tuhan katakan begini, ya. Roma 12 ayat yang pertama. 12 ayat yang pertama, ya. Boleh salah seorang bisa membacakan dengan keras?
Sudah ada di situ ya. Boleh? Silakan. Bantu baca, jangan takut. Nanti. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ya, seperti orang-orang yang ada di Bet Shemesh, ya, ketika mereka melihat tabut Allah itu kembali. Ya. Korban yang terbaik. Kita pun juga harus demikian, memberikan yang terbaik. Ketika hadirat Allah itu, ya, kita berikan yang terbaik. Hidup kita terutama, gak boleh sembarangan, gak boleh asal. Ya, hidup kita gak boleh ngasal-ngasal. Ketika kita tahu datang kepada Tuhan, ya, bagaimana kehidupan kita? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Ya. Menghormati Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh, ya, menghormati Tuhan lewat aspek kehidupannya. Pada saat datang berdoa kepada Tuhan, matanya terpedam tapi pikirannya kemana-mana. Ya, saat berdoa. Saat WL sampaikan, ayo bersuka cita. Wah, tadi semangat ya, Saudara Herman. Ya. Sebenarnya saya mau ngurangin jadwalnya untuk jadi WL supaya fokus berkhotbah tapi tetap jadi WL juga. Ya, ayo gimana generasi? Ya. Gimana penghormatannya kepada Tuhan? Ya. Ketika WL katakan, ayo bersuka cita. Ya. Ada yang sibuk dengan handphone. Nggak ada di sini, tapi nggak ada di sini. Dia lihat sebelah kanan kirinya. Wah, dia pakai gelang emas. Itu palsu atau asli? Sibuk lihat kanan kiri. Lihat ke depan, diperhatikan rambutnya orang yang di depannya. Oh, ada kutunya. Jadi ketika WL katakan, kita memuji Tuhan, pujilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Ya, kita menghargai hadirat Allah. Tuhan bertahta di atas setiap pujian kita. Ya, jangan anggap sepele, memang kelihatannya sepele, tapi itu menjadi sesuatu yang sangat fundamental. Menghormati Allah di tengah-tengah ibadah. Gak boleh dianggap remeh. Ada konsekuensi, saya gak nakut-nakutin. Nanti takut pula nanti. Ketika firman Tuhan disampaikan pada saat ini, mungkin kurang tidur semalam. Ada yang tertidur, ya. Gimana? Menghormati Tuhan, ya. Gimana bisa diberkati kehidupan kita? Ya, nggak ada di sini, tapi semuanya saya lihat nggak ada yang ngantuk, yang tidur. Ibadah mulai jam 9. Datang dong jam 8.30. Ya. Sebagai apa? Sebagai penghormatan kita sama Tuhan. Ya. Kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan juru selamat, enggak kita hormati. Anugerahnya yang besar, kasihnya yang besar buat saudara dan saya, tapi kita enggak punya rasa hormat kepada Tuhan. Ya. Kita hormati. Kita hormati Tuhan. Kehadirannya. Itu penting Bapak Ibu saudara. Itu menjadi fundamental. Jangan dunia ini mengubahkan itu. Ada satu hal yang tidak boleh berubah.
hormat kepada Tuhan. Segala sesuatu boleh berubah, tapi hormat kepada Tuhan nggak boleh berubah. Ya. Masih banyak lagi, kalau saya sebutkan nanti banyak yang pindah gereja. Gak ada. Di sini jemaat yang setia. Amin. Ya. Jadi miliki sikap hormat kepada Tuhan. Ya, jangan dianggap sepele. Kalau kita mau kehidupan kita diberkati, rasa hormat kepada Tuhan, ya, sikap hormat kepada Tuhan, itu yang bisa kita wariskan dari generasi ke generasi, ya. Menghormati Tuhan bukan hanya sekedar bersukacita atas berkatnya, tapi juga hidup dalam ketaatan, ya. Cara kita beribadah, cara kita bekerja, cara kita melayani Tuhan, ya. Cara kita memperlakukan orang, ya, cara kita, dan banyak lagi lah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Keputusan-keputusan yang kita ambil, apakah itu mencerminkan hormat kita kepada Tuhan, ya. Kesungguhan hati kita untuk datang beribadah ke tempat ini bukan karena mau dilihat Bapak Gembala, ya. Aduh, nggak enak nanti dilihat Bapak Gembala, nggak hadir nanti ditanya-tanya terus, ya. Bukan karena itu, ya, tapi karena hubungan saudara dan Tuhan, ya. Ada konsekuensi dari setiap tindakan yang tidak hormat kepada Tuhan. Bangsa Israel harus menerima konsekuensi itu. Bangsa Filistin juga harus menerima konsekuensi itu, ya. Jadi miliki sikap hormat kepada Tuhan. Karena kita bisa menghargai banyak orang, menghormati orang, ya, apalagi yang atasan, ya, kita hormat sama mereka. Kenapa sama Tuhan tidak bisa hormat? Ya. Kita akan melakukan perjamuan kudus, ya, bersama-sama. Nah, ini sakramen perjamuan kudus juga jangan dianggap remeh Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Kita akan lakukan ini, ya, dengan rasa hormat di hadapan Tuhan. Ya. Kita sungguh-sungguh mau datang, ya, karena kasihnya yang begitu besar buat saudara dan saya. Sehingga sungguh kita menjadi orang yang diselamatkan, ya. Karena begitu besar kasih Allah. Berapapun uang yang kita miliki, itu tidak akan sanggup membayar, ya. Segenap apapun yang ada dalam kehidupan kita tidak sanggup untuk membayarnya. Itu tak ternilai. Itu yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Ya, keselamatan itu. Nah, patut kita hormati, patut kita hargai, ya. Oleh kuasa darahnya. Ya, saya mengundang WL dan juga singernya, ya, boleh maju ke depan, dan juga yang melayani, tugas melayani perjamuan, ya, boleh silakan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku
hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kaulah ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu yang telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oh Jesus. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh dikasihi Tuhan, yang sudah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, kita semua yang sudah mengalami kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita angkat roti di tangan kanan kita, kita akan memakannya. Kita dengarkan dulu firman Tuhannya. Dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan
aku di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita makan roti. Haleluya. Terima kasih Bapa. Bersyukur ya Bapa. Kasih-Mu itu besar bagi setiap kami. Kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan bagi setiap kami ya Bapa. Kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikianlah juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dalam nama Bapa, Putra, kita minum bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Bapa. Glory bagimu. Kuasa darah-Mu, Haleluya. sucikan ku Tuhan. Kuasa darah-Mu, Haleluya. oh Kami layakan bersyukur kami, atas segala manggil-Mu kasih-Mu Bapa, bagi pengorbanan-Mu, kami. melayakan kami, Haleluya. oh ajar kami Terima menghormati-Mu, kasih. oh biar hidup kami Haleluya. sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan bagimu. Yesus, kami bersyukur, Bapa kami muliakan. oh, Allah betapa kami besar yang hidup. kasih-Mu, Jesus. dahsyat Kau Tuhan. Oh Jesus. Kuasa-Mu pulihkanku, membebaskanku. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Mungkin selama ini kami lalai dalam kehidupan kami, dalam segala aspek kehidupan kami. Sepertinya kami terlalu menyepelekan panggilan kami. Tapi pada saat ini ya Bapa, biarlah tujuan dan rencana-Mu dinyatakan bagi setiap kami. Sungguh kami mau ya Bapa, Tuhan menegur kami. Tuhan memberitahukan kepada kami hal-hal yang Tuhan mau kami kerjakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, sebagai tanda penghormatan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Sebagai bukti kami menghormati Engkau, kami lebih lagi ya Tuhan. Kami lebih lagi datang kepada Tuhan, mencari wajah-Mu ya Bapa. Sehingga kami sungguh diubahkan, semakin dipulihkan, semakin diubahkan, semakin dibangun, semakin diubahkan. Kami mengalami semakin dibangun. Setiap hari kami dibangun. Pengenalan akan Tuhan dalam kehidupan kami semakin bertambah. Kami tidak mau menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Tuhan pakai kami secara dahsyat luar biasa. Karena itu yang Tuhan mau, Tuhan yang kehendaki, yang Tuhan rencanakan di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan, kami akan melihat kuasa Tuhan dan berkat Tuhan dinyatakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Silakan duduk dalam kursinya masing-masing. Kita boleh diberkati, amin.
Saudara diberkati, amin. Dunia boleh berubah, tapi sikap hormat kita kepada Tuhan tidak boleh berubah. Amin. Berikan salam satu sama lain. Yuk datang lagi minggu depan. Amin. Jangan terlambat. Ya. Haleluya. Sebagai bukti kita menghormati Tuhan, jangan terlambat datang ibadah. Amin. Amin. Ada sukacita, amin. Haleluya. Kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini. Nanti ada persembahan setelah pulang. Bapak Ibu nanti keluar dari pintu sebelah kiri saya ada kotak ya. Jadi hari ini ada 2 persembahan. Satu persembahan untuk pembangunan gereja, satu untuk diakonia untuk gereja ya, kas gereja. Ya, mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Haleluya. Saya undang kita semua bagi berdiri. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatan selamanya Tuhan. Ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, naikkan pujian hormat-Mu, pujian hormat, kuasa bagi gunung tunduk, laut mendengar namamu. Kami bersuka di dalam-Mu Tuhan. Ku bersuka atas perbuatan selama-lamanya. Ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi. Ini pujian kami Tuhan. Ini hormat kami bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu, Yesus Tuhan. Ku bersuka atas perbuatan selama-lamanya. Ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada tiada janji seperti yang ada tiada janji seperti yang ada beri mulia bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti kata pujian, tiada janji yang seperti Engkau. Ya. Janji manusia itu banyak yang diingkari, ya. Tapi Tuhan berjanji tidak seperti itu. Apa yang diperjanjikan itu yang Tuhan kerjakan. Oleh sebab itu kita dalam menjalani hari-hari ini sungguh kita mau pegang janjinya Tuhan. Ya, ada banyak janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu kita baca firman Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan di dalam firman-Nya, itu yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita berdoa untuk sahabat-sahabat kita yang sakit dalam
masa pemulihan. Oh haleluya. Kami datang kepada Tuhan karena kami mengakui sungguh Engkau Allah yang berdaulat. Tuhan dapat melakukan apa saja sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami miliki Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Oleh sebab itu untuk rekan-rekan sahabat yang kami kasihi, yang kami cintai, yang dalam keadaan pemulihan yang sakit pada saat ini, Tuhan menjamah mereka. Kuasa kesembuhan mengalir pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan, kami akan melihat kesembuhan terjadi. Terima kasih Bapa di surga. Mampukan kami, kuatkan kami ya Bapa, untuk kami menjadi orang-orang yang terus benar di hadapan Tuhan. Teguhkan kami, kuatkan kami ya Bapa. Mampukan kami. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita angkat tangan kita ke surga. Biarlah cinta kasih daripada Allah Bapa di surga, kuasa daripada Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin.